keliru sekali kalau orang mengatakan bahwa orang yang rajin sholat itu akan menjadi penghuni api neraka karena ada ayat fawailul lil musholin tadi. Harusnya dilanjutkan alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang lalai, yang sholatnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW atau sampai keluar dari waktu yang semestinya. Jadi mustahil ayat Allah yang namanya Al-Quran itu bertolak belakang dengan hadis ya Pak ya? Bertentangan ya dengan hadis karena kan ada ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, surah An-Najm, yakni Nabi Muhammad itu tidak berbicara menyampaikan berdasarkan hawa nafsu, illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema yang masih terkait dengan tema-tema sebelumnya, yaitu tentang tema mengkanter pendapat orang yang mengatakan orang Islam yang sholat akan menjadi penghuni neraka. Nah, ini nanti insya Allah akan diterjemahkan atau dibahas tafsirnya yang lebih sahih ya oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman Emang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa nih Bagi ya. Jadi ya ini kayaknya terkait sama ocehan-ocehan orang yang menafsirkan Al-Quran yang tidak jelas ya. Ini perlu kita bahas detail nanti Bagi. Perlu kita luruskan. Silakan Bagi untuk menyapa pada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang disayang oleh Allah, alhamdulillah, syukurillah kita bertemu kembali dalam rangka dakwah Islamiyah melalui tanya jawab keagamaan, dan menurut saya ini sangat penting untuk kita bahas. Dan saya berdoa mudah-mudahan pemirsa juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, amin, keselamatan, keberkahan. Amin. Demikian juga khususnya para wali santri yang putra-putrinya dititipkan di pondok pesantren kami, amin, pondok pesantren modern Darus Sholihin, tempat orang-orang yang soleh solihah ya. Mudah-mudahan para putra-putrinya sukses dalam belajarnya, menjadi hafidh-hafizah, qori-qoriah, mufassir-mufassirah, juga mubaligh-mubalighah. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre, saya persilahkan untuk membacakan tema dalam kajian tanya jawab kali ini, dan sekaligus mungkin dibaca pertanyaannya. Baik, terima kasih Bagi. Pemirsa, tema hari ini adalah mengkanter pendapat orang yang mengatakan orang Islam yang sholat akan menjadi penghuni neraka. Nah, pertanyaannya sekarang, benarkah umat Islam yang mendirikan sholat itu akan menjadi penghuni api neraka? Gitu, kalau gitu nggak usah sholat Bagi ya. Silakan Bagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, ini tentu pertanyaan yang sangat luar biasa. Luar biasa, dan menunjukkan bahwa yang ngoceh tadi, yang berkata tadi, walaupun saya sendiri ya baca YouTube-nya mungkin berkali-kali, mengatakan demikian bahwa umat Islam yang suka sholat itu adalah akan menjadi penghuni api neraka, neraka well, walaupun dia sendiri mengungkapkan dalil dari Al-Quran. Ya, dalil Al-Quran yang dia kemukakan adalah dalam surah Al-Ma'un, ya, tepatnya dalam surah Al-Ma'un ayat 4, ya ini fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang-orang yang sholat. Ya, itu yang dijadikan dasar oleh dia yang ngoceh tadi.
tentang bahwa di Quran sendiri katanya yang sholat itu adalah akan menjadi penghuni ya api neraka. Nah ini sehingga di antara mungkin masyarakat ada yang bimbang bagaimana sebenarnya ayat Quran tadi. Karena ini kan firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita setiap hari justru supaya ibadah sholat jangan sampai ditinggal. Kan jadi seperti bertolak belakang ya. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas tentunya dengan argumen-argumen yang mantap ya, berdasarkan ya dalil-dalil dari Quran, hadis-hadis Nabi dan penjelasan para ulama-ulama yang muktamad dan muktabar yang bisa kita pegang dalil-dalilnya atau ucapan-ucapannya. Berkenaan dengan masalah pentingnya ibadah sholat yang 5 waktu ini, ketika saya jalan-jalan di Tanah Suci ya, di Mekah Al-Mukarramah, ini ketemu dengan kitab-kitab yang saya beli, tapi ada 2 kitab ini yang khusus mengungkapkan gitu tentang begitu pentingnya ibadah sholat bagi umat Islam. Yang pertama kitabnya agak tipis, judulnya Pak Haji Andre dan pemirsa, Manzilatus Sholati fil Islami. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kedudukan sholat di dalam agama Islam. Jadi judulnya itu bagaimana kedudukan ya pentingnya ibadah sholat dalam agama Islam. Ini dikarang oleh Syekh Dr. Said Al-Qahtani namanya. Di dalam bukunya ini dibahas, ada di daftar isinya itu yang pertama as-sholatu imaduddin, bahwa sholat ini tiang agama kita, agama Islam. Artinya kalau sebuah bangunan tiangnya roboh, maka tentu bangunan ikut roboh. Kalau ngaku kita agama Islam tapi enggak sholat, berarti Islamnya itu ya dipertanyakan. Islam yang roboh. Islam yang roboh ini. Ini menunjukkan pentingnya. Ada hadisnya kan as-sholatu imaduddin ya. Jadi yang kedua oleh beliau dikemukakan di sini akhiru wasiyatin ausobihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu merupakan pesan yang terakhir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Jangan lupa wahai umatku untuk sholat, untuk sholat, untuk sholat. Ini menunjukkan begitu pentingnya ibadah sholat dalam ajaran agama Islam. Kemudian dilanjutkan di sini bahwa a'zamu arkanil Islam, bahwa sholat itu merupakan sebesar-besarnya rukun Islam. Kan rukun Islam itu ada 5 ya ternyata sholat ini termasuk yang rukun yang terbesar yang tidak boleh disia-siakan oleh umat Islam itu sendiri. Jadi banyak sekali di sini keistimewaan dan hal-hal yang penting dalam agama Islam, sampai tidak kurang dari 12 ya permasalahan kaitan dengan pentingnya sholat, jangan sampai diabaikan oleh umat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kitab yang menurut saya bagus dan pas kayaknya pembahasan pada tema kali ini. Judulnya cukup besar Pak Andre, pemirsa, yakni Ta'zimus Sholah. Ya, judulnya agak singkat ya. Kalau tadi Manzilatus Sholah fil Islam, kedudukan sholat dalam agama Islam. Kalau ini yang kitab yang kedua ini judulnya Ta'zimus Sholah, artinya keagungan sholat. Dari kata azim itu kan agung ya. Jadi Ta'zimus Sholah artinya keagungan sholat. Nah di sini dibahas juga tentang keagungan sholat ini yang luar biasa, banyak hal-hal yang disampaikan di dalam pembahasannya. Nah di antara yang dibahas di dalam kitab Ta'zimus Sholah ini adalah dinyatakan di sini pada halaman 22 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuji kepada hamba-hambanya. Bahasa Arabnya itu wa madahallahu taala ibadahul mu'minin fabada'a bi dzikri shalah qabla kulli syai'. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian, sanjungan kepada hamba-hambanya yang beriman, di mana Allah telah memulai penyebutannya dengan menyebut salat sebelum segala sesuatu, di mana firman Allah berbunyi di awal surah Al-Mu'minun, yakni qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman,
alladzina hum fi sholatihim khashi'un, di mana mereka dalam ibadah sholatnya penuh khusyuk. Jadi ini sebagai pujian bagi orang yang ibadah sholatnya tekun dengan penuh khusyuk, penuh konsentrasi. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Pak Andre dalam ayat berikutnya, tepatnya Al-Mu'minun ayat 9 sampai ayat 11, yang ada hubungan erat dengan pelaku-pelaku ibadah sholat dan janji Allah akan menjadikan mereka penghuni-penghuni surga Firdaus. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyatakan dengan jelas. Bunyi ayatnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Artinya walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang selalu menjaga kepada sholat-sholatnya yang 5 waktu. Ulaika humul warisun, merekalah para pewaris, alladzina yarisunal firdausa, yang akan mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya akan kekal selama-lamanya. Ini kan jelas sekali berdasarkan firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 11 sampai ayat 9 tadi ya, sampai ayat 11 dinyatakan bahwa orang yang ketika hidupnya rajin, tekun ibadah sholat yang 5 waktu ya, khususnya belum lagi yang sunat-sunatnya, itu Allah akan janjikan, dan janjinya pasti akan terbukti. Karena ada ayat innallaha la yukhliful mi'ad, sungguh Allah tidak akan menyalahi akan janjinya. Nah, janjinya bagi orang yang tekun ibadah sholat 5 waktunya, maka akan menjadi penghuni surga Firdaus nanti di akhiratnya yang kekal abadi. Dan menurut ayat Al-Quran surah Kahfi itu kan ada menyatakan bahwa orang yang sudah masuk ke dalam surga Firdaus itu karena saking enaknya Pak Andre, sehingga mereka tidak ada pikiran untuk ingin berpindah ke surga-surga yang lain. Bunyi ayatnya, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguh orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk ke dalam surga Firdaus, dan mereka setelah masuk ke dalamnya itu la yabghuna anha hiwala, tidak ada keinginan untuk beralih lagi ke surga yang lain karena begitu nikmatnya. Nah, orang yang ketika hidupnya selalu ibadah sholat, justru oleh Allah disiapkan surga. Bukan seperti ocehan orang tadi yang sholat akan menjadi ahli neraka. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, jadi penjelasan ada di dalam kitab namanya tadi Ta'zimus Shalah ini. Nah, kemudian di dalam kitab Ta'zimus Shalah itu wa akhbaru anil kufar annahum su'ilu ba'da dukhulihim an-nar. Dan dikabarkan pula tentang orang-orang kafir ketika ditanya setelah mereka memasuki api neraka, faqila lahum, lalu ditanya kepada mereka, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 43. Jadi ada 2 ayat. Jadi artinya ayat ini menjelaskan bahwa nanti orang-orang kafir ya, yang kufur kepada Allah, yang tidak beragama Islam ini, ketika masuk ke dalam api neraka yang namanya sakor, ditanya ya, ada pertanyaan, masalah kakum fi sakor, kenapa kalian ini masuk ke dalam api neraka sakor yang amat panasnya luar biasa? Qalu lam naku minal musallin, mereka menjawab, oh kami ketika di dunianya tidak pernah sholat. Jadi justru yang tidak pernah sholat di dunianya itu akan menjadi penghuni api neraka menurut Al-Quran surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 43. Ya, nah sekarang masalahnya bagaimana kaitan dengan tadi surah Al-Ma'un ayat 4. Kan dia suka ngocehnya itu ayat Quran sendiri mengatakan fawailul lil musallin, neraka wel untuk yang sholat. Berarti yang sholat ini diancam neraka wel. Nah, berkaitan dengan masalah ini saya membawakan 2 kitab tafsir ya. Jadi terus terang supaya lebih jelas. Jadi kita bukan pendapat sendiri, akan tapi dalam hal ini supaya lebih mantapnya
kita bawakan dua buah kitab tafsir. Yang pertama judulnya Tafsir Ruhul Ma'ani. Namanya panjang, kalau dengan yang bawahnya ini Tafsir Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim wa Sab'il Masani. Ya, sekali lagi tafsirnya adalah yang saya hafal, Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim wa Sab'il Masani. Ini dikarang oleh Imam Al-Alusi Al-Baghdadi, seorang ulama dari Baghdad, Irak, ya. 10 jilid tebalnya. Cuman yang ada kait dengan Al-Ma'un ini juz 30. Yang kedua ada di dalam tafsir namanya Tafsir Ruhul Bayan. Jadi kalau tadi Ruhul Ma'ani, yang kedua Tafsir Ruhul Bayan yang dikarang oleh Syekh Ismail Haqqi, ini dari Turki, ya. Jadi ulama, kalau ini dari Baghdad, Irak, kalau ini dari Turki, mengarang kitab tafsir 10 jilid juga. Ada di jilid yang ke-10. Nah, di dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani kita buka, ya, apa sih kaitan dengan penafsiran fawailul lil musallin. Ini beliau menjelaskan bahwa untuk menafsirkan ayat Al-Quran tadi jangan sepotong-sepotong ayat yang dikemukakan. Jadi harusnya dilanjutkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi jangan dipotong sampai musollinnya. Neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Terus alladzina hum an sholatihim sahun, ayat 5-nya, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu mereka lalai. Nah, di dalam tafsir Ruhul Ma'ani fi Tafsir Qur'anil Azim wa Sab'il Masani, kalau diterjemahkan lengkapnya itu Ruhul Ma'ani ini ruh daripada makna-makna Al-Quran, fi Tafsir Qur'anil Azim, dalam menafsirkan Quran yang agung, ya, wa Sab'il Masani, dan 7 ayat yang berulang-ulang, yakni Al-Fatihah. Itu ditafsirkan dengan sampai 10 jilid tebalnya, bukan kayak tafsir Jalalain yang hanya 1 jilid 2 juz, ya, tapi ini 10 jilid tebalnya. Nah, di dalam penafsiran atau Tafsirul Ma'ani ini dijelaskan bahwa di dalam menafsirkan ayatnya beliau mengungkapkan bahwa ai ghafiluna ghairu mubalina biha hatta tafutahum bil kulliyah aw yahruja waqtuha aw la yusallunaha kama shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalafu walakin yunkirunaha, ya, nakran wala yahsyaun. Artinya apa? Artinya yang diancam oleh Allah, yang melakukan sholat dengan neraka wail, yang dinyatakan syiddatu azab, azab yang amat pedih, itu adalah orang-orang yang sholatnya itu justru ghafilun, yakni orang yang lalai, ghairu mubali nabiha, tidak peduli, ya, dengan sholatnya, hatta tafutahum bil kulliyah, sehingga dia habis waktunya nggak tersisa. Artinya orang lain pada datang ke masjid untuk sholat, dia diam aja nggak mau sholat. Nah, ini yang diancam dengan api neraka ini. Aw yahruja waktuha, atau misalnya dia sholat tapi sudah keluar dari waktu yang semestinya. Yo, jadi betul-betul istilahnya lambat gitu, ya, lelet sholatnya, jadi tidak semangat. Aw la yusallunaha kama shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sholatnya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW wassalafu dan ulama-ulama terdahulu. Walakin yunkirunaha nakran wala yasyaun. Akan tapi sholatnya itu hanya sekedarnya saja yang terkesan ngebut dan tidak ada rasa khusyuk. Nah, inilah yang diancam oleh ayat tadi. Jadi ayat tadi itu menjelaskan bahwa orang yang sholat diancam dengan neraka wel apabila sholatnya adalah yang lalai, yakni yang suka mundur-mundur waktu atau tidak sesuai dengan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian supaya lebih jelas lagi, saya baca pula dalam tafsir yang keduanya, yakni Tafsir Ruhul Bayan. Di dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan, kalau tadi kan namanya Tafsir Ruhul Ma'ani. Jadi dalam Tafsir Ruhul Bayan ini dikatakan bahwa pengertian tafsiran tadi wal makna sahun an sholatihim. Jadi orang yang diancam dengan api neraka, orang yang sholat itu adalah orang yang sholatnya lalai, kemudian wakilatul tifat ilaiha wa adamu mubalat biha, yakni
orang yang ketika sholatnya itu tidak ada perhatian, tidak ada pemahaman apa yang dibacanya, sehingga tidak ada rasa kehusyuan di dalamnya. Maka orang yang semacam inilah yang diancam dengan akan masuk ke dalam api neraka. Ya. Nah, jadi kaitan dengan masalah ini keliru sekali kalau orang mengatakan bahwa orang yang rajin sholat itu akan menjadi penghuni api neraka karena ada ayat fawailul lil musholin tadi. Ya, padahal sebenarnya ayat itu adalah baru koma, belum sampai tuntas. Harusnya dilanjutkan alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang lalai, yang sholatnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, atau sampai keluar dari waktu yang semestinya. Logikanya jadi begini Pak Andre, ya, bukannya orang yang ya sholat akan diancam dengan api neraka tadi, ya, yang sholat saja, yang biasa sholat saja, akan tapi ketika dia lalai, tidak khusyuk, tidak sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sudah diancam dengan api neraka yang sangat panas itu. Apalagi kalau misalnya dia tidak sholat sama sekali. Itu yang benar pemahaman dari ayat tadi. Bukan yang sholat justru akan diancam dengan api neraka. Sebab kalau misalnya punya pemahaman begitu, nanti dengan ayat dalam surah Al-Mu'minun tadi ayat 9 sampai ayat 11 bahwa orang yang menjaga walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Kan orang yang menjaga sholat disiapkan surga firdaus yang kekal di dalamnya. Ya berarti kan kalau misalnya diartikan yang sholat akan masuk neraka, berarti kan bertentangan dengan surah Al-Mu'minun. Ditambah lagi dengan surah Al-Mudaththir tadi, ketika ditanya masalah kakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin, kenapa kalian ini masuk ke dalam api neraka sakor wahai kafir? Dijawab, oh kami di dunianya enggak pernah sholat. Berarti yang enggak pernah sholat atau yang tidak sholat itulah yang diancam dengan api neraka. Sedangkan yang sholat akan menjadi penghuni surga firdaus. Itu yang benar. Yang benar ya. Ya, jadi kembali lagi sekali lagi, menafsirkan fawailul musholin titik di situ itu kekeliruan yang luar biasa. Jadi mustahil ayat Allah yang namanya Al-Qur'an itu bertolak belakang dengan hadis ya Pak ya? Bertentangan ya dengan hadis karena kan ada ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, surah An-Najm, yakni Nabi Muhammad itu tidak berbicara menyampaikan berdasarkan hawa nafsu, illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sehingga tentu Rasulullah sebagai utusan Allah Ta'ala ini akan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi berarti orang yang ngoceh tadi artinya jangan dibaca pertama setengah-setengah, kemudian hanya secara letterlek di situ aja. Yang letterlek itu aja. Harus ada tafsirnya juga yang harus diketahui. Jelas, harus ada tafsir yang diakui oleh dunia. Seperti tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Bayan ini. Ya, Ruhul Ma'ani orang Baghdad yang ngarangnya, Ruhul Bayan orang Turki yang mengarangnya sudah beredar di seluruh dunia. Kalau itu bukan tafsir yang dikatakan beliau itu Pak. Hanya pendapat. Bukan pendapat, mungkin terjemah kali. Ya hanya terjemah dan di situ titik aja. Enggak dilanjutkan, ini bahaya. Ini bahaya ya. Iya. Ya makanya jadi Al-Qur'an ini nggak boleh sembarangan menafsirkan jadinya. Ya, dan itu ada ancaman keras Pak Andre dalam hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang bicara menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ya, bayangkan Pak Andre kalau kita duduk di atas kompor yang menyala aja, pantat kita tentu akan terbakar dengan hangusnya. Bagaimana kalau duduknya itu di bawahnya api neraka yang berkobar-kobar? Itu diancam oleh Rasulullah bahwa ketika menafsirkan Al-Quran jelas tidak boleh sembarangan. Iya. Ya baik Pak Ki. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ya, begitu pemirsa. Jadi masalah tafsir Al-Quran ini memang tidak sembarangan. Jadi kalau ada masyarakat atau orang yang ngoceh-ngoceh yang agak jelas, ini memang harus nanya ini pada ulama, pada ahlinya ya Pak ya. Ya. Jangan nanya bukan ahlinya, nanti salah kaprah jadinya. Kaprah juga. Dan masih ingat Pak Andre ketika saya panggil tadi undang ceramah di Telkom, di gedung Telkom Bogor. Ketika habis ceramah kan ada tanya jawab diskusi. Memang ada yang bertanya juga. Ustaz katanya Pak Kiai di Bogor ini ada yang berkata itu
orang sholat akan menjadi penghuni neraka dengan dalil ayat tadi. Cuma sepotong juga. Ya, sehingga saya jawab bahwa itu ya keliru. Ya, ini mudah-mudahan masyarakat terutama yang masih awam, yang mungkin belum baca tafsir Al-Quran, dengan adanya penjelasan ini mudah-mudahan menjadi terang benderang. Ya, lebih tercerahkan bagi tercerahkan. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai keliru, apalagi menyesatkan. Ya, insyaallah. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, saya kira kajian kita cukup sampai di sini. Insya Allah kita bertemu pada kajian berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.